OpenStack, OpenShift, yang lagi hype itu adalah OpenShift gitu. Hampir semua customernya Red Hat adalah kita larisnya itu di OpenShift gitu. Mungkin secara teknikal aku belum bisa jelaskan ya. Yang pasti lebih ahlinya itu Pak Iksan bisa menjelaskan yang lebih teknikal. Tapi customer kita ini di Indonesia secara nggak sadar mungkin teman-teman sudah kenal dengan Red Hat ya. Tadi mungkin satu anak doang yang udah berani untuk apa raise hand, tapi secara nggak sadar sebenarnya teman-teman itu sudah menggunakan Red Hat gitu. Di customer kita tersebar luas dari banking, hampir semua bank buku 4 itu running di atas OpenShift-nya Red Hat. Jadi kayak BCA, Bank Mandiri, ya yang pakai teman-teman pakai Livin, ada yang pakai Livin, pakai ya. Ada yang pakai BCA Mobile Banking, ada yang pakai Genius, ada yang pakai apa lagi itu produknya Red Hat. Bank Penin yang kecil-kecil ya, Bank Bubul 3 itu semuanya juga hampir semuanya menggunakan Red Hat running di atas OpenShift. Hampir merata sih, hampir seluruh bank sih. Kita boleh sombong nih Red Hat dibilang distro terbaik saat ini karena memang sebutuh itu industri dengan teknologi solusinya Red Hat ya, Red Hat Solution. Dan kalau telco nih, customer terbesar kita juga adalah Telkom ya, Telkomsel ya, Telkomsel, Indosat, Smartfren itu juga customer-nya Red Hat. Kalau dari pemerintahan, Pegadaian atau BUMN itu semuanya juga running di atas Red Hat ya, Kemenq, DJP itu juga customer-customer kita ya, Bank Indonesia itu juga menggunakan Red Hat Solution. Jadi sebenarnya teman-teman itu sudah nggak asing lagi dengan produknya Red Hat, cuman memang belum kenal nih dengan Red Hat itu apa. Tapi nanti tiba-tiba ketika di industri, di interview, ditanyakan skills untuk misalkan sysadmin gitu. Nanti teman-teman bertanya, ini apa nih asing gitu. Padahal di kampusnya sendiri itu sudah ada gitu trainingnya Red Hat. Jadi sayang banget teman-teman bisa reach apa sih itu Red Hat Academy. Boleh nanti tanya ke Pak Nurul, Pak Iksan ya, bagaimana cara joinnya. Semudah itu gitu, hanya bikin Red Hat account, lalu nanti teman-teman bisa mendapatkan self learning, jadi bisa belajar di mana aja di rumah, ada labs juga di situ, nggak perlu install, semuanya gratis. Course-nya yang ada di sini semuanya gratis, dan nanti bisa ambil certified. Kalau certified sebenarnya nggak wajib ya kalau untuk di Red Hat Academy, cuma nanti teman-teman akan dapat certificate of attendance, nanti bisa lumayan nih dimasukin ke CV-nya kalau teman-teman itu udah pernah belajar sysadmin misalkan yang level awal ya gitu. Dan ini kita banyak sekali ditanya sama customer-customer kita tadi untuk talent-talent yang sudah kenal produknya Red Hat. Nah, enaknya ini kita punya Red Hat Academy Talent Network tadi. Jadi kita bisa submit teman-teman yang tadi udah belajar untuk apply di Red Hat Academy Talent Network dan langsung direkrut sama customer-customer atau partner kita gitu. Oke, nextnya Pak. Nah, ini salah satu kegiatan kita yang biasa kita support untuk kampus. Kita bisa banget bikin webinar, seminar, bahkan industri visit. Waktu itu teman-teman Telkom University juga pernah ke kantornya Red Hat untuk melakukan industri visit. Oke, next ya Pak. Nah, ini yang tadi ya programnya IBM. Boleh Pak, next. Sekarang sudah ada beberapa kampus, sebenarnya kita ada 14 university yang sudah diberikan sponsorship IBM untuk sertifikasi ya, anak-anaknya sertifikasi. Bahkan ini ada guru SMK yang level SMK anak-anaknya masih muda ya, 17-18, tapi sudah ada 18 anak yang sudah sertifikasi global. Ayo. Tidak menutup kemungkinan level SMK bisa menyaingi teman-teman yang S1. Jadi ada satu cerita, anak SMK dari Adiwarna dan lulus, ada dua anak. Dua anak di Adiwarna sudah certified, dua anak ini langsung direkrut sama Bank Mandiri, Bank BRI, sorry. BRI adalah customer-nya Red Hat, kerjanya di Jakarta. Jadi dia dari Tegal, anak SMK mengantongi sertifikasi Red Hat, ya kan? Nggak nyangka kan orang tua,
kok anak saya sudah keterima kerja di Bank BRI lagi gitu untuk mengerjakan proyek-proyeknya Red Hat gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti saingan teman-teman itu dari level SMK gitu. Nanti karena kuliah bisa nyusul. Yang penting skills dulu diasah gitu. Nanti kuliah bisa online atau menyusul. Nah, itu dia pentingnya sertifikasi atau course ya. Nextnya Pak. Ya, boleh Pak nextnya. Tadi student ambassador udah kita jelaskan. Nah, ini ada yang kenal nggak Ivan? Nah, ini adalah anak Telkom University yang menjadi student ambassador-nya Red Hat. Nextnya Pak. Oke, tadi student ambassador kita ada sekitar 15 student ambassador dari 195 university ya yang sudah bergabung sama Red Hat Academy. Oke, tadi persiapan karir nih yang kira-kira teman-teman bisa bekali untuk menghadapi karir di masa depan. Kita bisa pikirkan jangka pendek, jangka panjang. Itu apa? Nanti teman-teman bisa list down apa saja sih target kita di 10 tahun ini, 5 tahun ini, atau 1 tahun ini gitu. Ini di list aja gitu. Ini adalah doa ya. Anggap aja ini adalah doa. 10 tahun ini aku akan jadi ini. 5 tahun ini aku jadi ini. 1 tahun ini jadi ini. Mungkin ini template ya. Semua orang motivator akan bilang, oh ini cuma motivator. Tapi enggak loh, ini doa. Ini doa, teman-teman percaya deh. Ini doa, saya mau bergabung di perusahaan multinasional. Gitu. Mungkin target teman-teman, ya udah deh, yang penting kerja dulu. Benar, yang penting kerja dulu. Tapi kan kita nggak mau di situ-situ aja kan. Gitu. Kita ingin nih memiliki taraf hidup yang lebih baik dan unggul, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Jadi kita harus punya achievement juga untuk diri kita. Kenapa sih kita mau meningkatkan skill? Kenapa kita mau ngomonginnya gaji gitu, maunya gajinya segini gitu. Karena yang memungkinkan itu dengan saingan teman-teman yang banyak itu ya diri kalian sendiri dengan menargetkan sesuatu gitu. Mungkin ini multinational company, teman-teman mungkin di level apa dulu gitu. Yang penting masuk dulu selagi di situ gitu. Oke, next ya Pak. Nah, yang tadi ya, ini di fund value sama action item. Tadi udah kita pikirin nih, kita sih pengennya apa sih? I want to help my family, standar levelnya naik ya gitu kan, meningkat, menraktir teman-teman, makan siang, udah gue yang bayar, itu enak banget loh. Traktir orang tuh enak banget. Jadi jangan mikir, ntar biar gue aja, biar gue yang ditraktir gitu. Tapi kita pikir, nextnya gue bakal traktir lo semua gitu. Benar Pak? Itu selain tahap yang luar biasa ya, traktir makan siang, traktir makan orang gitu. Tapi itu ada kepuasan tersendiri gitu, kayak happy bisa membantu orang gitu. Dengan cara apa sih gitu? Dengan cara action. Actionnya itu adalah kita ikut study program itu seperti um, deketin nih dosen-dosen, ya Pak Iksan, diskusi. Kak, Pak Iksan punya waktu nggak? Atau kakak kelas ya senior gitu punya waktu nggak gitu? Sharing sama tentang diri kita, tentang karir, pengalaman mereka. Jangan menutup kemungkinan junior pun punya pengalaman yang lebih itu nggak menutup kemungkinan loh. Tapi kita nggak boleh menutup diri gitu ya. Kita seleksi juga apa aja yang kira-kira bisa kita kantongi nih ilmu di dunia karir gitu ya. Terus ambil course sama sertifikasi yang tadi ya. Bukan hanya eh, tapi ini kesempatan ya kita dari industri memberikan eh, peluang untuk teman-teman dari universitas, kita saling membutuhkan ya, industri butuh talent, teman-teman universitas butuh kerjaan ya kan. Ujungnya itu gitu. Jadi kita saling membutuhkan. CSR-nya Red Hat tujuannya adalah mencari bibit-bibit gitu, talent-talent yang udah siap direkrut di industri gitu. Jadi ini kita bisa ambil course dan sertifikasi. Terus bisa active and contribute in IT community ya. Banyak banget komunitas sekarang ya kayak di GitHub atau Discord atau di LinkedIn gitu. Jadi teman-teman bisa bangun komunitas.
Next-nya Pak. Ya, nah ini sebenarnya juga saya belum tentu ini ya, maksudnya belum tentu baik gitu. Tapi ini saya dapat dari beberapa teman juga kasih masukan yang levelnya di karir itu lebih baik. Itu adalah kita bisa have a professional headshot taken. Apa sih itu? Gitu. Jadi kelihatan profesional aja dulu gitu. Tampangnya aja dulu gitu. Jadi kita berpakaian yang rapi gitu. Terus untuk membangun komunitas yang tadi ya, itu kenalan gitu sama orang, sama orang-orang yang berpengalaman gitu. Membangun network gitu. Dan update sosial media LinkedIn teman-teman ya, Twitter, Facebook gitu. Ini juga nih, kalau di Twitter gitu, teman-teman kalau nge-tweet yang head speech itu hati-hati juga loh. Karena HR itu ngelihat track record teman-teman juga gitu. Ya, kalau misalnya, oh, ya anak-anak nih udah ada head speech ini gitu. Itu tuh menunjukkan attitude kita gitu. Balas komenan orang yang nggak penting gitu tuh banyak banget kan sekarang kayak buzzer atau apa gitu yang mancing emosi. Itu mendingan diabaikan saja gitu ya. Kita berbuat positif karena apa yang kita tanam nanti akan kelihatan gitu loh, baik buruknya gitu di situ. Nah, update resume gitu. Mungkin teman-teman udah interview tapi kok ditolak gitu sama perusahaan. Jangan patah semangat, ambil evaluasi ya, update terus resume kita. Terus juga ini bisa eh, sharing ke teman, ke keluarga, kasih lihat CV kita, minta pendapat sama mereka. Gimana sih gitu? Oh, menurut saya kurang ini gitu. Karena CV itu semakin banyak, semakin hari semakin modern kan, semakin update gitu. Kita nggak tahu kadang gitu karena kita belum bekerja, ya ternyata industri yang dilihat ini gitu. Nanti dari HR tuh apa sih gitu yang dilihat? Apakah yang mesti tebel gitu resumenya? Apa yang terlalu sempit? Baiknya sih 2 lembar ya minimal ya resume tuh. Yang penting singkat, padat, terus juga teman-teman bisa menampilkan skills yang teman-teman udah ambil gitu kayak course ini nih penting banget nih dimasukin ke CV, udah pernah course ini, udah sertifikasi ini apalagi itu sangat mempengaruhi keterima atau minimal dipanggil dulu deh gitu untuk proses interview gitu. Nextnya Pak. Nah ini komunitas-komunitas yang teman-teman bisa ambil ya mungkin ya. Sekarang masih ada nggak sih Kaskus? Udah nggak ada ya. Nah ya kayak sekarang Discord gitu ya kayak itu banyak banget komunitas di situ dari profesional. Biasanya orang IT itu nggak pelit, percaya deh. Orang IT biasanya suka sharing, nggak pelit ilmu. Di situ teman-teman makin tanya, makin explore gitu. Dia biasanya makin suka ya. Kebanyakan orang IT yang saya temui ya gitu. Biasanya makin suka kalau kita di-explore. Jadi teman-teman bangun koneksi di situ untuk meningkatkan network kita. Next ya Pak. Nah, sertifikasi apa sih yang bisa diambil di Red Hat? Ini ada banyak banget. Kalau di Red Hat tadi, Red Hat Academy ada 4, tapi Red Hat punya banyak sertifikasi. Yang lainnya di luar Red Hat Academy itu berbayar ya. Kalau teman-teman udah profesional, nanti bisa ikutin yang lain. Next ya Pak. Nah, ini udah tadi next. Ya, nanti teman-teman akan dapat badge kayak gini, dapat sertifikasi RHCSA. Nah, untuk referral tertinggi ada RHCA. Jadi udah dari mulai sysadmin sampai nanti tertingginya RHCA. Masih ada lagi nanti tingginya lagi. Makin tinggi, makin tinggi juga gaji kita. Dicari sama orang. Skill kita banyak, bahkan ada pengalaman teman Red Hat yang bekerja di 2 perusahaan, saking dibutuhkannya sama perusahaan. Gitu. Gak kebayang kan? Ada yang digajinya per jam, setiap present itu per jam misalkan 5 juta, 10 juta, itu per jam loh setiap training. Itu meningkatkan kualitas taraf hidup ya yang tadi kita jelaskan. Oke, nextnya. Ya, ini talent network, teman-teman jangan lupa setelah join kelasnya Pak Nurul, gitu Pak Iksan, dicoba aja dulu gitu bikin Red Hat Academy.
Caranya nanti teman-teman ke situsnya redhat.com, di situ ada training and services, ada pilihan Red Hat Academy, bikin dulu akunnya Red Hat, setelah itu daftarkan ke Pak Nurul, nanti Pak Nurul akan add untuk teman-teman bisa dapat akses Red Hat Academy. Gitu, bisa di situ belajar, setelah itu bisa coba-coba nih apply dari sekarang, cari-cari magang gitu, cari-cari peluang untuk jadi full time bisa langsung di Red Hat Academy. Kok nggak dipanggil-panggil? Boleh email ke aku yang tadi ya. Email ke aku, CV-nya nanti kita kumpulin CV teman-teman. Atau boleh japri ke Pak Iksan ya. Karena tahun lalu nggak setahun juga ya jedahnya ya kita ya, beberapa bulan lalu ya Pak ya. Itu ada yang udah langsung direkrut sama partner kita gitu. Jadi hikmah dari seminar ini udah ada satu orang yang sudah bekerja di Jakarta, bahkan disertifikasikan ya karena dia udah bukan mahasiswa, jadi disertifikasiin sama perusahaan itu, sertifikasi Red Hat. Nextnya Pak. Dah, closingnya nih. Ini yang suka nonton kartun, aku udah banget kartun. Sing ya. Oke, dream big dreams. Jadi teman-teman jangan mudah puas dengan apa yang sudah teman-teman rasa itu udah, oh udah gue udah level IPK gue udah 4 nih. Siapa juga bakal interview gue gitu. Tapi di atas langit masih ada langit guys gitu. Jadi jangan mudah puas. Rezeki gak ada yang tahu dari kita mau IPK berapa, tapi usahakan yang terbaik ya nilai kita gitu. Tapi jangan lupa untuk sertifikasi, course, dan perbaiki attitude kita ya. Kita bisa, karena di dunia IT itu akan dikenang juga, koneksinya dia lagi gitu. Linknya dia lagi. Di situ kamu baik, nanti akan dikenal baik gitu. Bisa pindah-pindah itu nggak masalah. Gitu. Pindah-pindah kerjaan itu nggak masalah, mengeksplor. Yang penting kita harus punya image yang baik gitu. Itu saja sih dari aku, nanti dilanjut sama Kak Hani. Setelah itu kita adain Q&A ya. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sutri ya. Inspiring sekali. Ini boleh ada yang nanya nggak Mbak Putri? Ya silahkan buat teman-teman. Barangkali ada pertanyaan. Ada surprise. Oh ini udah tergeletak. Ayo silahkan. Teman-teman mungkin hadir di sini gara-gara himbauan dari kuliah sosioinformatika ya. Tapi ada juga yang dari Red Hat Academy, ada yang lagi ada waktu luang datang ke sini gitu. Tapi terlepas dari itu silahkan pertanyaannya in generik boleh tentang technical, mungkin saya bisa tangani sedikit atau lebih umum tentang kemampuan soft skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja seperti apa gitu. Ya, nama siapa? Silahkan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Akbar Muhammad Prakoso, biasa dipanggil Akbar. Izin bertanya mengenai yang pertama adalah bagaimana apakah ada persyaratan khusus untuk mengikuti program Red Academy, dan yang kedua apakah ada perbedaan sertifikasi untuk yang berbayar dan tidak berbayar. Itu aja sih. Oh, Mbak Putri. Persyaratan untuk ikut Red Hat Academy itu yang penting masih mahasiswa aktif, Kak. Misalkan Kakak ini masih aktif kan? Masih semester berapa nih? Semester 6. Semester 6. Itu boleh banget langsung bikin akunnya Red Hat di redhat.com. Nanti akunnya bisa didaftarkan ke Pak Iksan. Di situ nanti kamu bisa explore apa aja yang didapatkan oleh student sebagai student. Nanti kelihatan juga prospeknya teman-teman belajar itu berapa persen. Setelah persentasenya sampai 100 dan kamu baru dapat apa certificate of attendance. Jadi menandakan kalau kamu udah ikut ujian course-nya Red Hat gitu. Untuk next levelnya nih, misalkan mau ke tahap sertifikasi gitu, itu juga harus eligible gitu. Jadi nggak sembarangan langsung, oh gue punya duit, gue mau bayar gitu. Tapi harus course dulu diselesaikan. Nanti sudah eligible baru bisa ikut sertifikasi. Nah, kalau untuk mahasiswa berbayar 50%,
Kalau untuk dosen 75%. Tapi tadi kita juga ada program yang namanya IBM ya, IBM sponsorship. Itu teman-teman bisa dapat gratis. Tapi dengan syarat yang ikut course di sini itu banyak gitu. Karena masih sepi banget nih di Telkom University. Mudah-mudahan kakak bisa join, ajak teman-temannya juga. Karena di situ lumayan banget kepake di industri gitu sih. Yang kedua apa tadi? Maaf. Apakah dapat sertifikasi untuk yang berbayar atau tidak? Oh yang tadi ya, masih. Oh, ya. Kalau untuk yang berbayar, yang tadi kalau selama masih jadi mahasiswa dapat diskon 50%. Harganya berapa sih harganya gitu? Lumayan sih kalau untuk sertifikasi harusnya 4 juta, diskon 50% jadi 2 juta 200 sekian gitu, 2 jutaan. Tapi itu nggak ada jaminan lulus ya gitu. Karena nggak sedikit juga, nggak banyak juga yang sudah bayar itu terus gagal gitu. Jadi dan kita ada free retake juga, jadi gratis retake 1 kali. Terus ada program yang lain sih selain IBM, nanti pantau aja programnya Kominfo ya. Kita udah jadi mitranya DTS Kominfo. Ditanyakan aja nanti ada jadwalnya untuk Red Hat itu kapan untuk course sampai ikutin program sertifikasinya itu semuanya gratis dari Kominfo. Gitu sih. Satu pertanyaan lagi, untuk Red Hat Academy itu berapa bulan untuk durasinya? Nah, itu tergantung sama Pak Iksan nih. Biasanya dibikin 1 semester atau ya 1 semester ya, 1 semester durasinya. Tapi kalau telat nggak gabung masih bisa banget. Karena itu semuanya self learning, jadi tergantung kita sendiri. Course-nya bukanya berapa kali gitu. Tergantung. Pokoknya durasinya 6 bulan diselesaikan gitu. Ada beberapa training yang tadi disebutin ada 9, mungkin dari sysadmin. Kebanyakan sysadmin ya Pak? Masih sysadmin sih kalau di sini. Tapi banyak option course-nya semuanya dibuka. Nanti tinggal bilang aja Pak Nurul ya, Pak mau yang OpenShift dong gitu. Nanti tinggal dibukain akses ya Pak. Itu bisa sih dengan mudah gitu, mau pilih yang mana gitu. Baik, terima kasih. Oke, aku kasih hadiah nih. Eh, badannya agak besar. Kaosnya nggak muat nih. Kasih ini aja deh. Thank you ya. Oke, ada lagi mungkin? Silakan teman-teman, satu penanya lagi. Oh, satu pertanyaan. Jarang-jarang loh Mbak Putri jauh-jauh dari Jakarta. Dan ini kesempatan langka. Malu-malu emang anak IF nih, nggak tahu kenapa. Silakan. Ada nih, udah ada ngobrol-ngobrol. Mau nanya? Ya. Tahu nggak guys nih, kenapa India tuh dikenalnya lebih maju? Padahal ya, menurut teman aku yang solution architect tuh Pak, itu skillsnya nggak jauh beda sama skill anak-anak Indonesia. Karena dia tuh berani right hand. India pede banget. Pokoknya gue dulu yang nanya gue mau itu mau dia apa ngantor. Tahu kan Indonesia agak gimana? Tapi dia pede dan menghasilkan apa image yang IT-nya dia tuh jago-jago gitu. Halo, perkenalkan nama saya Tania, angkatan semester 6. Saya mau bertanya, jadi course-nya itu bentuknya gimana sih? Apa yang membedain sama course-course dari dari yang lainnya gitu? Atau ada videonya atau ada pertemuan daringnya atau gimana sih? Terus kenapa sih kita harus join gitu? Gitu sih. Kasih, thank you ya. Nah, kalau untuk course-nya itu kita ada panduannya juga di dalamnya itu ada trainer. Tapi bentuknya video ya. Nanti Pak Iksan ini bisa minta akses juga ke global team supaya mahasiswa itu bisa dapat self paced. Jadi bisa course atau training dapat video juga di rumah. Sampai saat ini Telkom University aksesnya baru yang dibukain sama Pak Iksan. Jadi videonya teman-teman bisa lihat di aksesnya Pak Iksan. Kayaknya kalau video cuma lecturer deh, Mbak.
Kalau yang self Tidak. paced bisa Self-paced dibukain itu nggak? kayak LMS gitu. Oh bisa ya? Bisa request. Oke oke. Jadi oke. mahasiswa bisa dapat juga. Nonton si yang orang Spanyol itu ya, yang botak, Iya. semangat. Bisa Pak, nanti Pak Iksan ini aja email. Nanti aku kasih link Iya. untuk isi daftar self paced yang mau daftar. Beberapa kampus soalnya udah dibuka kok. Oh, iya. Mungkin Bang. kebanyakan emailnya Siris ya, jadi ke skip ya Pak. Aku dapat email dari series katanya video learning. Oh, di aku udah bisa video. Udah. Tapi aja gitu. di mahasiswa nggak bisa Nggak, kan? di mahasiswa emang nggak bisa tuh. Nggak bisa. Ada Wogi juga yang ikut. Ada video nggak di? Iya. Ada. Iya. Mesti self paced-nya nanti di request, aku kasih link ke Bapak. Oh, oke oke oke. Jadi sebetulnya bentuknya ini, siapa tadi namanya lupa. Kania bentuknya kayak LMS ya, tapi nggak learning management system, mereka reliable management system gitu ya. Mudah, bisa nonton video, ada chapternya kita bisa belajar, terus kamu nanti bisa labs juga. Itu yang penting sih, ada laboratoriumnya, tinggal klik. Laboratoriumnya juga dipandu, kita tinggal ngikutin aja langkah-langkahnya kayak gimana. Terus itu nggak hanya selfish sih, artinya instruktur lab training sebenarnya. Ada meeting kita minimal seminggu 1 jam untuk diskusi, untuk membahas in general seperti apa. Tapi mostly teman-teman belajar di rumah sendiri gitu ngerjain. Kalau ada yang nggak bisa, baru kita diskusiin, kerjain bareng. Rata-rata gitu sih kita tiap minggu ya. Cuma komitmennya tetap ada di diri kita sendiri. Kalau misalnya udah 75%, kita bisa cetak sertifikat. Terus kalau udah 100%, dapat beberapa sertifikat yang komplit, nanti diskonnya keluar ya Mbak ya? Atau ya gitu sih. Itu detail tentang Red Hat Academy. Kalau mau join, ini ada grup Telegramnya dulu, join aja grup Telegramnya, nanti di sana teman-teman bisa nanya lebih detail lagi. Cukup ya? Oke, Terima kasih Tania. Terima kasih Mbak Putri. Saya timekeeper ya. Saya lupa juga ini jam berapa. Sepertinya cukup Thank you ya. untuk sesi Red Hat. Saya buka ya sesi berikutnya. Terima kasih banyak buat Mbak Putri, tepuk tangan dong yang meriah buat Mbak Putri dari Red Hat Academy. Oh ya, itu bisa jadi TAK juga, kata Arzina. Jadi kalau yang para pembunuh, jadi mereka tuh punya kayak transkrip akademik sama transkrip kemahasiswaan. Nah, kalau aktif di kegiatan di luar, kayak ikut akademi ini, teman-teman nanti bisa dapat nilai TAK si sertifikatnya itu. Jadi nggak usah ngikutin training-training dari luar yang nggak ini aja juga dapat poin. Ya, Mbak, yang berikutnya ada Mbak Hani, Mbak Hani dari Metrodata ya. Saya persilahkan kepada Mbak Hani. Ya. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Ini kok lemes banget kayaknya ya, habis denger Red Hat ya. Selamat siang semuanya. Oke, aku jauh-jauh loh dari Jakarta tadi berangkat jam 5. Jadi teman-teman nanti di saat kita sama-sama sharing juga apa namanya terkait dengan Metrodata Academy. Dan kalau teman-teman belum tahu Metrodata, ada yang udah tahu Metrodata belum? Atau MTBL deh yang main saham? MTBL, udah tahu ya? Udah dapat profit berapa Mas MTBL? Oh, mungkin dari saham tapi tahu Metrodata ya. Oke. Jadi teman-teman head up sedikit, Metrodata itu udah official partnership-nya dari Red Hat. Jadi thank you banget Mbak Putri udah diajak di sini ketemu teman-teman Telkom. Aku senang banget diajak Mbak Putri kemarin tuh benar-benar last minute ya enggak ya. Untuk apa namanya sharing-sharing terkait dengan program Metrodata Academy, Metrodata Group secara keseluruhan juga. Dan senang banget balik lagi ke Bandung karena kalau aku ke Bandung itu orangnya ramah-ramah gitu ya, ngomong Sundanya tuh halus pisan gitu ya. Karena aku dari Bogor guys, jadi Sundanya agak-agak kasar dikit gitu. Nah, boleh Pak Ihsan dibantu? Siap. Jadi teman-teman, Metrodata Academy atau bisa dibilang Metrodata Group secara keseluruhan. Nanti aku jelaskan terkait dengan company profile. Mungkin kita kenalan dulu kali ya.
Namaku Hani, teman-teman. Bisa dicari link ini ya, Hani Hairunisa. Aku graduate computer science di tahun 2022, which is aku sebenarnya baru 2 tahun lulus. Terus juga siapa yang nggak kenal program MSIB? Siapa yang sini ikut MSIB? Oke, di mana aja MSIB-nya? Metrodata, apa nih ininya? Itu ya, studi independen ya? Apa program apa? Pretim, oh sama Mas Romi berarti ya. Gimana so far di Metrodata Academy? Seru banget ya. Oke. Nah, teman-teman yang lain siapa lagi yang di Metrodata Academy? MSIB-nya studi independen atau mungkin magang? Oke, tadi Mas siapa namanya Mas? Mas Rizal ya. Thank you ya Mas ya udah pilih Metrodata Academy. Jadi teman-teman aku alumni program MSIB batch pertama which is itu pas Covid tahun 2021. Di situ aku jadi sistem analis di Metrodata Academy. Ya aku kan karena backgroundnya tech jadi banyak mengurusin di belakang layar. Jadi aku mengurusin website perusahaan yang memang bergerak di bidang rekrutmen. Nah di sini juga aku punya other experiences. Jadi aku selama kuliah aku tidak hanya kuliah teman-teman, tapi aku ngambil freelance di luar. Teman-teman di sini tahu taksi warna biru perusahaannya? Tahu ya? Oke, nggak perlu disebutkan ya. Aku pernah jadi sistem analis dan juga bis analis di perusahaan tersebut pada saat itu. Jadi cukup banyak pengalaman juga di bidang IT. Tapi sekarang aku switching nih ke bisnis gitu ya, karena mau cari another experience yang berbeda. Cuman kalau saran aku, kalau teman-teman udah strong di technicalnya, apalagi teman-teman informatika, boleh ditekankan lebih dalam lagi, mungkin ngambil di sertifikasi Red Hat atau sertifikasi yang lainnya yang sesuai dengan passion dan juga tren industri saat ini seperti itu. Boleh di next, mohon maaf. Oke, nih aku kasih bocoran ya, gambaran 2024 IT industri look saat ini. Bisa dilihat teman-teman di sini aku mengambil data dari salah satu partner kami, Kompia. Jadi Kompia seluruh dari data-data kira-kira apa sih yang hot di IT industri saat ini, since teman-teman sekarang ada di teknik informatika, so you guys have to know untuk karir kedepannya akan seperti apa gitu. Di sini fokusnya ada dari pertama cyber security, pasti sudah familiar ya terkait dengan cyber security, dan juga ada cloud arsitektur, teman-teman mungkin udah kenal dengan cloud, Google Drive, AWS, sudah familiar? Oke. Terus juga ada dari bagian ini ya, IT governance, terus juga ada AI pasti, AI, machine learning, dan sekarang lagi hype-nya tuh di AI di tahun 2024 ini. Jadi teman-teman make sure nih ketika lulus, sekarang udah semester berapa nih teman-teman? 6 ya, berarti masih ada setahun lagi ya Pak Iksan ya untuk bisa menentukan karir path-nya seperti apa nih. Karena dulu aku di di kampusku dulu anak-anak informatika itu sudah didoktrin harus menjadi software engineer. Tapi sebenarnya untuk teman-teman informatika tuh banyak karir path-nya gitu kan, yang nggak cuma hanya di software engineer, tapi bisa juga dari website developer, atau juga jadi IT auditor, atau juga bisa nih ngambil ranah sedikit ke desain UI UX, banyak sekarang. Jadi silakan dicari karir path-nya mau seperti apa, sudah harus diidentifikasi dari semester 6 ini. Jadi ketika sudah lulus, teman-teman sudah tahu nih sertifikasi apa saja yang harus diambil sesuai dengan standar industri, terus juga kira-kira nanti dalam gak usah jauh-jauh 5 tahun ke depan, setahun ke depan teman-teman mau jadi apa. Nah itu yang aku sudah tentukan pada saat itu di semester 6, aku tahu seperti apa. Jadi akhirnya karirnya terbentuk sekarang, yang dulu pernah coba jadi project manager, sistem analis, business analis, ternyata I have another passion di business development. Tapi business development juga masih ranah IT. Nah, jadi teman-teman IT silakan explore karir path-nya seperti apa dan bisa dikonsultasikan juga ke dosen kaprodinya seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat nih wide range of issues driving sentiment di 2024 IT industry look. Jadi bisa lihat IT Pro-nya high demand for skills, of course, ya Mbak Putri ya. Untuk IT skills masih jadi demand di beberapa industri, tidak hanya di perusahaan IT, tapi perusahaan yang bergerak di bidang financial services, di bidang government sector, itu juga banyak. Terus juga teman-teman IT ternyata juga ada flexible career option.
tadi, karena teman-teman di IT itu tidak hanya belajar technical skills, tapi teman-teman juga belajar kan how to collaborate with other things, bener gak? Ketika project pasti ada kerja kelompok ya, nah itu yang dilihat dari situ juga. Terus juga ada teman-teman IT pun juga koneksinya banyak loh, jadi nggak cuma hanya di offline aja, tapi di online pun connection-nya, kalau teman-teman ada main Reddit nggak di sini? Reddit, mungkin Reddit, terus juga abis itu biasanya kalau developer punya ini ya, apa namanya, aku lupa ya, yang suka buat pool, itu apa, yang coding, GitHub, GitLab ya, aku udah lama nggak main itu. Nah itu dulu biasanya kita connect to developer untuk bisa sharing-sharing gitu ya, terkait dengan, oh kodenya ini, nanti mereka bisa sharing ilmunya juga di sana. Terus juga abis itu dari channel pun juga kita bisa reaching new customer sesuai dengan profesional teman-teman seperti apa. Boleh next Pak. Nah ini kalau kita lihat job seekers consider range of career fields di tahun 2024, job seeker perspective. Jadi di sini kita sudah dari data yang kita yang dari sumber dapatkan, di sini ada 5 sektor terbesar sampai saat ini di tahun 2024. Jadi yang pertama masih tetap sales, marketing, real estate or related, dan IT masih ada di 4 terbesar yang paling banyak dicari. Jadi ada tech, IT, support, security, data, dan software, dan lain-lain. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat nih dari apa sih contributing to job seeker pursuing-nya, yang pasti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Putri, teman-teman harus punya mindset, harus lebih maju. Yang pasti. Dengan teman-teman punya ilmu, bagi teman-teman di tech ya, ilmunya lebih banyak, harus punya mindset teman-teman ingin menaikkan standar taraf hidup, ingin bisa berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain. Nah, itu harus dijadikan mindset di situ. Terus juga bisa dilihat nih, ada job seeker perception of the job market. Ini bisa dilihat dari net stronger, very strong job marketnya. Ya teman-teman IT tuh pasar bursanya tuh banyak banget nih. Tapi banyak loh teman-teman aku juga yang non IT tuh belajar untuk cara buat website. Jadi teman-teman sebenarnya sekarang sudah punya saingan nih di 2024 ini. Enggak cuma teman-teman antar IT saja, tapi bahkan non IT pun mereka sudah banyak belajar. Nah itu teman-teman aku bahkan contoh ya, teman-teman aku yang dari finance itu dia punya aplikasi namanya SAP. Nah mau nggak mau mereka harus belajar dong how to use SAP. Di sini ada yang tahu SAP nggak? SAP ada yang tahu? Belum ada yang tahu nih kayaknya. Boleh Pak dijadikan materi selanjutnya ya Pak, SAP Data Analytics. ERP. ERP. Pakainya apa Pak kalau ERP di sini? Udah ya? Saya nggak di bidang itu sih. Jadi Oh oke. Oke, jadi kalau ERP itu teknologinya banyak guys. Kalau aku dulu pernah pakai Odoo, jadi dia itu integrated untuk bisa apa ya, banyak belajar lah di situ, tidak hanya cuma teknologi tapi juga belajar finance dan lain-lain. Itu teman-teman harus klik lebih dalam tuh teknologi apa aja. Jadi nggak cuma terpusat di bidangnya teman-teman, tapi silakan eksplor ke yang lain. Boleh next Pak? Oke, nah di sini aku ada data lagi. Top 5 perceived digital skills needs. Yang pertama pasti ada application fundamentals. Pasti semua bisa dong pakai Microsoft Office ya. Microsoft Office, data analytic fundamentals, data analytic udah pernah belajar? Mungkin pakai Tableau, pakai apa namanya, Power BI. Nah, itu juga bagian data analytic. AI, artificial intelligence fundamentals, terus juga coding fundamentals yang bisa pakai Java, PHP, Python, ya, cyber security juga. Dan di sini kita merangkap pada segmentation top 5 perceived digital skill needs. Di sini Gen Z semua ya. Jadi kalau begitu bisa dilihat nih, top 5-nya adalah dari data analytics. Ternyata banyak banget teman-teman Gen Z yang tertarik di bidang data analytics. Lalu juga ada teknologi yang lain ya, application, coding, dan AI. Bahkan kita juga punya data dari millennials, dan Gen X, dan baby boomer. Bagaimana mereka melihat yang dilihat di pasar gitu ya saat ini. Boleh di next, Pak? Oke, aku mau minta teman-teman untuk scan Mentimeter. Coba di-scan dulu, karena ada beberapa pertanyaan yang aku pengen nih teman-teman kita brainstorming gitu ya. Pak Isan boleh dibantu Mentimeter, Pak? Linknya ada, iya. Linknya ada di enggak Pak, linknya baru
link Mentimeternya. Iya. Sorry. Ya. Iya, Mentimeternya. Nah. Mm-mm. Sebentar ya teman-teman, udah bisa dicek. Ada 2 pertanyaan nanti nih, tunggu dulu ya, tunggu di layar dulu. Jadi aku pengen tahu nih thoughts-nya teman-teman setelah tadi melihat data yang sudah ada, yang real. Bisa nggak Pak? Maaf, dibukain. Iya, buka aja. Nah, oke. Di sini ada pertanyaan. Have you already prepared for your future career? Di sini ada jawab yes 32. Siapa yang jawab yes tadi? Salah satu boleh dong. Nanti ada hadiah dari aku. Dari Metro Data Academy. Oke, ambil satu online, satu offline deh ya Pak. Oke, tadi mbaknya yang pakai kerudung boleh. Nah, apa nih yang namanya siapa dari fakultas apa dan kenapa jawab iya? Apa yang sudah dipersiapkan? Mungkin boleh sharing nih kita semua. Jangan lama ya Pak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Fatimah Zahra. Sekarang semester 6 di S1 Informatika Telkom University. Apa yang saya siapkan untuk future career saya? Apa sih? Ikut MSIB. Oke. Dan ini sekarang lagi rencana buat ini nulis proposal tugas akhir. Terus biar cepat lulus, biar bisa dapat kerja cepat gitu ya. Oke. Proposal tugas akhir apa? Judulnya Gak usah, temanya apa? Temanya apa? NLP, Natural Language Processing ya. Oke, thank you. Boleh nanti dibantu tim aku. Thank you ya. Oke. Nah, ada lagi jawab no. Siapa nih jawab no nih? Boleh aku cepat tangan? Siapa yang belum prepare future career-nya nih? Siapa nih? Yang jawab no. Ada 16 loh lumayan. Yang belum ada bayangan siapa? Mungkin malu kali ya, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu ya. Boleh Pak dilanjut di next ininya di tanda panah Pak? Enggak, tanda panah. Ya, tanda panah. Ya. Oke. Next. What is the most concern after graduate? Nih, kalian kan lagi mau lulus. Ada nggak sih concernnya setelah mau lulus tuh mau ngapain gitu? Ada nggak kira-kira any thought gitu? Boleh di-share. Di sini bisa nggak diketik? Bisa di press itunya tulisannya nggak muncul ya? Iya betul. Udah bisa ditulis nggak? Yang bagian 2-nya. Dicoba lagi. Sambil menunggu deh. Ada yang mau sharing nggak? Counselnya gimana nih setelah lulus? Ada nggak sih gitu? Kayak misal, aduh aku takut kan udah kerja gitu. Aduh aku takut kan nanti mungkin ya gue usah jauh-jauh deh juga pengen ke teknik hidup tapi takut gitu. Ada nggak kira-kira? Tahun ke depan deh, ada yang ketakutan tersendiri nggak kira-kira nih? Kayak udah teknik informatika tapi kayak aduh takut nih gitu. Ada nggak? Mau sharing mungkin. Nah, itu bisa. Itu bisa tuh. Ada nggak kira-kira? Oke, mungkin kalau bisa aku sharing, kalau dulu aku ketakutannya adalah dulu itu aku bukan orang yang sangat teknikal. Teman-teman gue kan SMA, aku dulu gaptek banget dengan teknologi. Bener-bener kayak mau install Windows itu nggak ngerti dulu ke SMA. Tapi ternyata ketemu ke teknik informatika. Which is teman-teman aku semua di situ adalah, dan aku 4 tahun kuliah, itu 4 orang perempuan aja.
dalam satu kelas. Dan isinya majority semua laki-laki, 20 orang lebih. Itu pressure di situ. Karena mau gimana pun juga kita harus bertahan ya. Kita nggak boleh kalah gitu. Sebagai perempuan kita nggak boleh kalah. Pada itu menurut seperti itu. Jadi mau nggak mau aku harus lebih belajar nih, lebih apa ya, lebih detail lah belajarnya gitu ya. Lebih giat dibandingin karena aku kayak nggak mampu gitu kan. Dan akhirnya time pass, akhirnya aku dulu kan nggak menemukan passion. Aku mau terus ngapain ya? Aku nggak yang basic banget gitu. Ternyata aku menemukan passionku dulu semester 4. Aku suka banget website. Aku bikin website. Dulu kan semester 4 website itu masih statis ya. Dinamis itu baru bisa dapet di semester 5. Kalau aku dulu ya. Dinamis itu kita baru bisa masukin OOP-nya, baru bisa connect to database dan lain-lain itu aku belajar di semester 5. Dan juga di situ udah mulai ada machine learning, udah mulai belajar AI, udah mulai belajar UI UX design. Jadi aku bisa explore. Jadi ternyata nggak cuma hanya software engineer aja, nggak cuma hanya jadi mobile programming aja, tapi banyak bisa dieksplor pada saat itu. Jadi akhirnya aku menemukan passion. Oh, aku suka nih mengulik database. Aku suka nih apa namanya kolaborasi dengan tim lain gitu ya, which is waktu itu ada mata kuliah project management dan aku suka gitu. Jadi aku banyak explore di situ. Jadi akhirnya aku tuh pernah sempat juga jadi project manager di salah satu kementerian, program kementerian waktu itu dengan dosenku, programnya itu juga bareng sama dosen. Dan itu sebagai project manager itu pada saat membuat 10 website dengan teman-teman yang lain seperti itu. Oke, udah bisa belum? Belum ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Boleh Pak dilanjut lagi presentasinya. Nah, ini yang tadi di-share oleh Mbak Putri, dan aku mungkin akan mengelaborasinya. What company look for? Nah, di sini apa sih yang dicari oleh perusahaan sebenarnya ketika meng-hiring fresh graduate atau talenta ya? Kita biasa ngomongnya talent. Di sini yang pertama adalah yang pasti teman-teman harus company culture fit. Apa sih company culture fit? Teman-teman ini adalah talent yang ternyata fit nih dengan nilai perusahaan, fit dengan role job yang ada di perusahaan, yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu company culture fit. Jadi, saya mohon sama teman-teman nih, teman-teman ketika once mau daftar pekerjaan, usahakan teman-teman sudah fit dengan requirement dan kriteria yang diminta oleh perusahaan. Which is gak cuma teman-teman aja, tapi saingan teman-teman banyak gitu kan. Nah, makanya teman-teman harus bisa jadi berbeda dengan yang lain gitu. Nah, yang berbeda yang itu seperti apa Kak gitu. Aku nggak tahu di luar sana kandidatnya seperti apa ya kan. Apakah kandidat ternyata dia sudah pernah ikut organisasi, dia sudah pernah punya project, atau dia punya sertifikasi bertaraf internasional. We never know that. Tapi teman-teman make sure ketika sudah mau lulus nih, atau mungkin ikut MSCB deh, paling gampang MSCB itu adalah layer pertama teman-teman bisa teknik gue fit gak ya untuk nanti nextnya ketika graduate gue bisa kerja gitu. Nah itu nanti bisa dicek di situ ya teman-teman. Yang kedua ada wants to learn, soft skill dan technical skills. Karena teman fresh graduate ini kan jatuhnya masih belajar ya, masih mendalami seperti apa sih role-nya yang sedang saya jalani saat ini gitu kan. Nah, company itu mau teman-teman itu punya ada eagerness to learn gitu ya. Eagerness to learn, eagerness to ask, dan eagerness to do. Nah, itu penting banget kalau teman-teman punya sense of eagerness untuk belajar. Lalu yang terakhir ada good commitment. Yang pasti teman-teman harus punya komitmen. Tujuannya tuh bekerja adalah teman-teman ingin mencari pengalaman, pengetahuan, gaining new skills, gaining new connections. Itu yang aku terapkan dari aku sebelum lulus ya. Jadi sebelum lulus itu teman-teman kalau bisa ikutin banyak organisasi, tapi jangan sampai yang pentingnya itu kelewat atau kayak skip lah kuliahnya, jangan sampai. Sebisa mungkin harus mengatur waktunya dengan baik. Jadi sudah punya nih time management yang baik nih di sini kayak gitu. Boleh next Pak. Oke. Nah, what you need to prepare. Nah, ini kan masih semester 6 nih. Jadi teman-teman bisa
untuk dipersiapkan dari sekarang. Tadi buat yang nggak tahu nih, aduh aku nggak tahu apa harus aku persiapin. Nah, ini aku udah kasih kisi-kisinya ya. Jadi apa yang teman-teman harus persiapkan? Yang pertama, outstanding CV or resume. Ini penting banget. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Putri, gimana sih cara buat CV atau resume yang baik gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek juga di contoh, banyak ya di Google, tinggal typing aja how to make a good CV yang sesuai dengan ATS, yang sesuai dengan ini ya, dengan skill set teman-teman. Biasanya kalau CV itu kan ada dua ya, CV ATS dan CV design. Nah, biasanya kalau CV design ini buat teman-teman yang di cafe, yang benar-benar mereka menunjukkan skill editing dan skill design-nya. Tapi buat teman-teman IT, aku sarankan pakai CV ATS friendly. Jadi ketika submit ke ingin mau mendaftar nih, contohnya MSIB yang paling gampang ya, gunakanlah CV ATS kalau teman-teman banyak di bidang teknikal seperti itu. Portfolio, anak IT wajib banget punya portfolio, mau di GitHub, mau di GitLab, mau bikin website, silahkan. Tapi wajib untuk punya portfolio karena teman-teman dilihat dari sini. Portfolio teman-teman ngapain? Nggak cuma hanya di CV, tapi juga teman-teman punya satu something yang bisa dijadikan value, ditukar dengan value gitu. Lalu ada work experience atau organization experience or internship experience. Jadi aku kasih sedikit bocoran ya. Jadi kalau teman-teman rekruter itu, dia senang banget ngelihat kandidat yang itu aktif. Aktif itu dalam artian mereka ikut organisasi, mereka punya intern, punya pengalaman kerja, atau mereka sudah punya project. Nah, kalau misalnya Kak, aku nggak tahu nih sampai semester 6 aku nggak punya project, gunakanlah project kampus. Karena project kampus itu kan juga sebenarnya adalah ini ya, pelatihan teman-teman untuk nanti belajar seperti apa sih dunia kerja. Itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa banget. Silakan masukkan projectnya di CV. Tapi yang penting teman-teman ada something yang bisa dijual gitu dari teman-teman gitu ya. Lalu ada strong motivations, ini pasti yang tadi aku bilang, strong motivations, eagerness to learn, dan wajib salah. Kenapa aku bilang wajib salah? Karena kalau teman salah benar, teman-teman akan jadi sombong. Lalu teman-teman harus wajib salah. Karena jadi salah itu, teman-teman jadi ngorek. Salah itu apa ya sebenarnya di sini ya? Either dari bagian salesnya, either dari nanti skill seperti apa, gitu itu wajib harus salah. Karena di situ teman-teman akan banyak belajar dan akan banyak dapat insight. Dan yang terakhir, ready to be digital troops. Karena sekarang kita udah semua all connected with digital devices. Jadi teman-teman di sini harus ready to be digital troops. Dalam artian teman-teman harus ditingkatkan lagi literasi digitalnya, harus lebih aware lagi dengan apa yang sudah terjadi saat ini gitu ya. Jadi tingkatkan lagi minat bacanya, itu penting banget. Teman-teman IT juga harus baca. Jadi gak cuma hanya ngoding aja, tapi harus baca gitu. Mau baca apapun itu seputar teknologi, tentang psikologi, tapi tetap harus baca dan update. Ya, boleh di next. Oke, boleh lagi depan. Ya, oke. Nah, tadi Mbak Putri juga udah nambahkan gimana sih konten CV. Sebenarnya teman-teman kalau di dunia kerja, background check pertama itu adalah CV. Jelas, CV dan juga social media platform. Contohnya LinkedIn, Instagram, Twitter atau X sekarang ya. Itu penting banget. Kenapa? Aku juga user untuk program MSIB. Di sini ada timku mana Mbak Stefani. Nah, ini Mbak Stefani anak Telkom juga. Dia sekarang timku di divisi bisnis support. Ketika di program MSIB nanti aku akan jelaskan program MSIB seperti apa ya. Cuman MSIB yang tadi aku bilang adalah free teman-teman untuk belajar ketika sudah menjadi terjun di dunia profesional. Pertama yang harus diperhatikan adalah CV-nya teman-teman. CV dan social media platformnya. Hati-hati sekali karena kenapa? Digital platform itu tidak meninggalkan, tidak bisa dihapus. Itu yang harus diingat. Tidak bisa dihapus. Dan teman-teman harus sangat hati-hati ketika mau komen sesuatu, ketika mau typing anything. Sekarang informasi gampang banget dicari. TikTok apalagi ya, aku user TikTok juga. TikTok gampang banget dicari. Terus Instagram juga gampang banget dapat berita yang menurut aku ini nggak kredibel gitu. Tapi itu yang harus diperhatikan sama teman-teman. Dan LinkedIn adalah one of the professional platform yang teman-teman bisa share
kegiatan teman-teman seperti apa, bisa share juga achievement teman-teman di sana. Jadi recruiter pun nyarinya nggak cuma hanya CV, tapi LinkedIn. LinkedIn teman-teman lihat nih, oh LinkedIn-nya ternyata penuh nih, banyak kegiatan. Dia juga menjelaskan dengan detail untuk job desk-nya. Teman-teman mungkin ikut organisasi atau hal yang lain dituliskan di LinkedIn, itu recruiter sangat happy untuk melihat hal itu, karena teman-teman bisa dinilai adalah kandidat yang cukup fit gitu ya untuk bisa masuk ke dalam kriteria. Nah, CV content should be yang pasti IPK atau GPA. Nah, dimasukin teman-teman IPK-nya berapa, karena kan ada beberapa perusahaan yang pasti harus mencantumkan IPK ya di situ. Lalu juga university and faculty juga harus dimasukkan, misalnya kayak contoh mahasiswa teknik informatika semester 6 dengan GPA-nya 3,5 misalnya kayak gitu. Terus juga harus masukin kalau memang ada internship atau organizations experience. Nah, ini harus masukkan juga nih kalau teman-teman ada, silakanlah dituliskan. Tapi yang paling baru dan yang paling menurut teman-teman ini kayak oke banget deh dimasukin gitu. Nah, itu silakan bisa dimasukkan dalam CV. Dan juga skills. Skills itu dibagi dua, ada hard skill dan soft skill. Nah, teman-teman teknik informatika bisa masukin nih hard skill-nya, bisa bahasa Java, bisa bahasa PHP, bisa Python, bisa .NET, silakan dimasukkan di sini. Soft skill-nya teman-teman mungkin pernah bisa jadi collaboration, terus juga time management dan lain-lain juga bisa masukkan dalam skills. Tapi dalam CV harus dibedakan dalam kontennya. Ada hard skill-nya, soft skill-nya apa. Seperti itu ya. Boleh next? Oke, ini aku ngambil data juga dari Legal Jobs Blog Interview dan Statistik. Jadi 80% people lying on their resume and CV. Ini aku sangat banyak menemukan orang kandidat yang pernah aku interview pada saat itu banyak ketika dicek credibility-nya, mereka menuliskannya, oh bisa Microsoft Office, bisa Excel. Oke, ketika kita technical interview ternyata zero, nggak bisa. Itu, jadi jangan pernah berbohong di dalam CV. Itu yang aku harus tekankan. Kenapa? Karena itu bisa ketahuan sama recruiter atau sama usernya kalau teman-teman ini, oh ternyata teman-teman berbohong. Bisa menuliskan di CV-nya misalnya advance, bahasa Inggrisnya profesional, tapi ternyata pas dicek nggak bisa gitu. Nah itu hati-hati gitu ya. Silakan masukkan informasi yang dinilai teman-teman mampu dan memang terjadi dan memang sudah dilakukan. Nah, itu untuk jaga credibility nama teman-teman juga ya. Lalu yang kedua, 62% of employers prefer the candidate to have work experience. Dan ini juga terjadi. Jadi banyak banget recruiter yang dia melihat kandidat, misalnya nih, dari 10 kandidat, ternyata ada 3 kandidat yang memang dia sudah punya internship experience, dia punya organization experience, dia punya project experience, itu dinilai bobotnya lebih besar dibanding teman-teman yang have zero experience. Nah, itu bisa dipertimbangkan oleh teman-teman mulai dari sekarang nih, kira-kira mau ngapain ya gitu kan. CV-nya biar bagus, teman-teman juga gaining something new skills juga gitu kan. Dan yang terakhir, 91% of companies use social media platforms to look up candidates. Yang tadi aku bilang, LinkedIn itu adalah salah satu profesional job platform yang teman-teman bisa isi. Nah, make sure teman-teman mulai sekarang udah bisa nih untuk tailor CV, tailor LinkedIn-nya ya gitu. Bisa ditambahkan foto profesional, bisa juga udah dimasukkan nih. Sekarang udah pernah ngajain project apa aja, pernah ikut organisasi apa, dan itu udah mulai dicicil untuk dimasukin kayak gitu. Next. Oke, nah ini how to plan a future career. Ini versi aku ya di sini. Boleh di next Pak. Next aja. Ya. Nah. Oke, yang pertama yang pasti create a plan for future career prospect. Tadi nih, misalnya dalam 1 tahun setelah lulus, aku pengen jadi system engineer, aku pengen jadi software engineer yang fokusnya di mobile developer. Berarti kalian breakdown satu persatu. Oke, jadi mobile developer aku harus butuh sertifikasi apa aja, aku harus belajar apa aja, aku harus gaining apa aja, dan aku harus connect ke orang siapa aja. Nah itu penting untuk teman-teman ngebikin breakdown-nya secara detail. Kenapa? Karena dari situ teman-teman sudah bisa melihat nih, oke, future possibility-nya seperti apa, kayak gitu ya. Walaupun kita nggak ada yang pernah tahu future kita seperti apa, tapi teman-teman at least sudah bisa memplankan ya. Yang kedua, understand self value and passions. Nah,
Jadi teman-teman kalau memang misalnya teman-teman sudah harus mengerti nih self value aku seperti apa sih, aku tuh orangnya seperti apa, dan pentingnya untuk mengenal diri sendiri. Karena yang paling tahu diri sendiri ya teman-teman sendiri gitu ya. Jadi harus mengerti nih self value-nya apa dan passion-nya mau ke arah mana gitu. Yang ketiga ada consider the self competency and skill needs to improve. Ya tadi yang aku elaborasikan a plan for future. Jadi kalau misalnya mau jadi software engineer, harus apa nih skill kompetensi yang harus diambil, harus apa nih sertifikasi yang harus diambil gitu kan. Itu sudah harus mulai kelihatan. Yang terakhir, subjects need to take atau consider. Ini biasanya kalau di semester akhir kan mau ngambil mata kuliah pilihan gitu ya. Nah, kira-kira yang aku mau jadi apa, kayak aku harus ngambil mata kuliah apa pilihannya gitu. Nah, itu sudah mulai consider dari sekarang. Boleh next, Pak? Oke, nah tadi aku berbicara terkait dengan career future dan lain-lain. Aku mau jelaskan terkait dengan PT Metrodata Electronics. Nah, jadi Metrodata ini kita perusahaan sudah 49 tahun telah berdiri dan kita perusahaan IT nasional terbesar di Indonesia. Kita mempunyai visionsnya jadi leading digital economy hub and enabler. Kita juga mempunyai misi to drive digital technology advancement in Indonesia dan lain-lain. Dan kita juga punya core values, ada integrity, professionalism, dan entrepreneurship. Dan kemarin Metrodata berulang tahun teman-teman ke 49, dan kita sudah cukup ranahnya banyak ya di industri IT, dan bahkan sebelum perusahaan-perusahaan yang lain bernama IT, kita perusahaan IT-nya sudah berdiri gitu ya. Nah, ini milestone kita dan subsidiaries kita, associate kita, perusahaan PBK, teman-teman terbuka. Jadi anak perusahaannya banyak dengan berbagai fokusan bisnis. Jadi untuk subholdingnya Metrodata Electronics Tbk, saham kita udah terdaftar di Bursa Efek, bisa dicek MTDL. Terus juga dari Metrodata Electronics mempunyai beberapa anak perusahaan, ada MII, Mitra Integrasi Informatika, dia fokusnya di bidang ICT Solutions. Lalu juga MII mempunyai anak perusahaan baru lagi, PT Sinergi Transformasi Digital. Kita juga bergerak di bidang ICT Solutions. Lalu juga ada Solutions Indonesia, ICT Consulting, perusahaan bisnisnya. Sinex Metrodata Indonesia, ICT Distribution. Kakafly Metrodata Indonesia ini perusahaan marketing kita merger dengan Kakafly Taiwan. Ini bergerak di digital marketing solutions. Ada PT Paket Sistem Indonesia, ICT Broadband, Solution dan Network. Lalu ada PT Maekang Technology, ICT E-commerce. Jadi kita punya Metrodata E-commerce gitu ya. Lalu terakhir PT Sinex Metrodata Technology and Services. Cukup banyak ya, disebutin satu persatu. Jadi kita memang subsidiariesnya banyak sekali dan dengan berbagai lini bisnis yang sudah ada. Lagi next Pak. Nah, ini solution dan consulting bisnis kita, dan ini partner-partner kita, termasuk Red Hat. Jadi kita punya prinsipal teman-teman, prinsipal kita cukup banyak, dan Red Hat salah satunya di bidang Linux juga. Kita ada 8 pilar di Metrodata Group. Kita punya ada cloud services, big data analytics, security, hybrid IT infrastructure, base application, digital based platform, consulting, dan managed services. Jadi kalau bisa bilang Metrodata itu palu gada. Kayak kalian butuh apa, kita ada gitu ya. Dan ini kita punya beberapa kerjasama juga, dan juga beberapa partnership kita di sini. Bisa dilihat yang punya Asus, yang punya Apple, yang punya Intel, dan lain-lain, kita ada semua di sini. Jadi cukup besar memang perusahaannya dengan partner yang udah ratusan juga. Boleh next Pak. Nah, ini beberapa penghargaan kita yang didapatkan baik dari secara Metrodata Group secara keseluruhan dan Metrodata Academy, unit solution bisnisnya di bidang education. Jadi kita kemarin mendapatkan partner innovation collaboration Metrodata Academy under MII. Lalu juga Easy Council, ada yang pernah kenal Easy Council mungkin? Easy Council. Lalu juga kita masuk 100 Fortune, dan juga kita sebagai Best Stock Awards 2024 untuk MTDL. Seperti itu. Next Pak. Nah, ini Metrodata Academy. Tadi Mas Rizal mungkin udah familiar dengan Metrodata Academy ya. Jadi kita teman-teman, Metrodata Academy ini adalah fokusan bisnis di bidang education. Kita udah 18 tahun lebih berdiri di bidang education. Kita juga punya 9 lebih teknologi partner, dan kita juga udah kerjasama dengan Telkom University. Itu di under informatika juga Pak. Kemarin kita udah melaksanakan MOU juga.
Jadi kita karena perusahaan metadata group, kita juga ada kampus hiring, kita juga ada professional hiring. Nah, ini teman-teman kalau mau nanya buat terkait kampus hiring, program apa saja, nanti bisa nanya ke aku sama ke Kak Stefani nanti ya. Di sini juga kita ada 350 lebih training dan modul certification. Salah satunya kita juga menjual Red Hat, teman-teman, buat akademinya. Nanti bisa nanya nih, apa aja sih yang kita jual gitu ya di Red Hat, program-program Red Hat. Nah, metodata akademi ini kita punya ada 4 pilar. Ada metodata training, metodata IT camp, internship, dan mengajar. Kalau training ini biasanya itu lebih ke global certification. Jadi kita punya jadwal kelas public training dan juga private training juga. Dan ini dengan seluruh teknologi partner dan seluruh prinsipal yang kita punya. Kalau IT Camp ini program fresh graduate hiring. Jadi misalnya teman-teman nih udah semester 8 ya, udah yudisium. Nah, kita buka program IT Camp ini biasanya setiap 3 bulan sekali. Nah, ada jadwalnya. Kalau teman-teman bisa pantau Instagram Metrodata Academy, itu kita suka bikin postingan terkait dengan Metrodata IT Camp. Dan ini program rekrutmen teman-teman. Jadi program rekrutmennya teman-teman ini bootcamp sama kayak 3 bulan, tapi dengan status karyawan. Jadi teman-teman sudah mendapatkan gaji. Tapi teman belajar dulu selama 3 bulan. Dan kita buka 2 program, security dan FSD, full stack developer. Dan di metadata IT Camp ini teman-teman akan dibekali sertifikasi kompetensi gratis. Itu udah bertaraf internasional juga pastinya. Nanti teman-teman setelah sudah bootcamp 3 bulan, teman-teman akan disalurkan ke kantor-kantor mitranya Metrodata. Dari financial services, oil and gas. Nah, itu banyak juga nanti ya. Internship. Internship ini kita masuk kolaborasi dengan Kampus Merdeka, program MSIB, magang dan studi independen sertifikat. Jadi Metrodata Academy terdaftar di 2 program. Jadi nanti teman-teman bisa ngecek di batch 7 ini, mudah-mudahan Metrodata Academy bisa ada lagi nih ya, gitu ya, di batch 7. Nanti silakan untuk bisa cek lowongan magangnya ada apa aja, dan tidak hanya terbuka untuk teman-teman IT, tapi teman-teman non IT pun juga ada gitu. Jadi teman-teman kalau mau misalnya belajar gitu ya, mau magang di Metrodata Academy, monggo nanti bisa dipantau. Dan rekan saya Mbak Stefan ini dia ikut program MSIB di batch 6 di divisi Campus Relation. Jadi teman-teman yang mau join nanti bisa dicek juga lowongan di batch 7 ya, seperti itu. Yang terakhir ada metodologi mengajar. Ini bentuknya praktisi mengajar seperti yang aku sekarang ada di sini dengan teman-teman sharing terkait dengan industri dan lain-lain, itu di bagian metodologi mengajar. Next-nya. Nah, ini Metrodata Academy Principal Partner. Nah, bisa lihat ya, ada Red Hat, ya kan? Nah, jadi kita punya beberapa principal, mungkin teman-teman sudah familiar dengan principal-nya. Kita punya Red Hat, ada CompTIA, ada LinkedIn, AWS, Huawei, Council, dan lain-lain. Dan kita juga terdaftar, kita sebagai official partnernya program kementerian, itu Kemendikbudristek ya, Kampus Merdeka, dan juga Digital Land Scholarship. Nah, Red Hat juga termasuk di program mitranya juga DTS ya Mbak ya. Next. Nah, ini mungkin sedikit profil lulusan kita buat teman-teman MSIB. Jadi kita memang masih kebanyakannya teman-teman teknik informatika. Jadi peluangnya teman-teman sebenarnya lebih besar gitu ya kalau mau coba magang di Metrodata Academy atau mungkin ikut program studi independen bersertifikat dengan profil lulusan yang sudah kita yang sudah kita keluarkan gitu ya. Kita sudah meluluskan sekitar 1000-an lebih mahasiswa kami, termasuk juga dari Telkom, juga ada yang ikut program MSIB-nya magang dan studi independen. Dan kita juga potensial untuk di-hire teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah misalnya magang semester 7 ya, semester 8-nya skripsi, itu semester 7 tanpa harus menunggu skripsi, teman-teman sudah di-hire. Dan itu di batch kemarin, di batch 5, itu sudah ada yang di-hire bahkan sebelum lulus untuk di bagian teknikal. Jadi teman-teman informatika punya bobot yang lebih besar sebenarnya. Jadi saya harapin teman-teman kalau misalnya mau magang, kalau bisa sebelum lulus sudah dapat keterima kerja. Gitu ya. Itu bisa istilahnya teman-teman udah bisa merasakan industri experience seperti apa gitu. Dan di sini kalau program DTS kita ada Fresh Graduate Academy, ada Professional Academy, dan juga Tematik Academy. Oke. Udah sih, ini journey kita di 2023 kemarin. Ada program EduTrack, ada program EduFair juga di beberapa kota. Kita kemarin menyelenggarakan EduFair, program Metrodata Academy, dan juga kita ada beberapa kegiatan juga untuk teman-teman mahasiswa
Seperti itu sih kira-kira. Nextnya, boleh. Nah, ini ada based on job role nih. Jadi teman-teman kita sudah membagi nih, membantu teman-teman gitu ya, yang memang teman-teman tertarik di bidang cyber security, silakan bisa mengambil jenjang sertifikasi dan pelajari produk-produknya. Dan nih, kalau misalnya ini dia ada di bagian cloud computing, di bagian sysadmin juga, ya mungkin teman-teman tertarik untuk RHCSA dan lain-lain, itu bisa nanti bisa dicek untuk detailnya di website kita Metadata Academy. Ya. Nah ini jenis sertifikasinya kalau Red Hat kita ada nih teman-teman, di kita ada Red Hat Linux Administration, ada OpenShift, OpenStack, Ansible, JBoss. Jadi teman-teman silahkan kalau misalnya dari Telkom mau tertarik nih mau sertifikasi di kita, nanti pasti akan ada akademi jauh lebih murah yang tadi dibilang Mbak Putri ya, seperti itu. Nextnya, nah ini sih paling untuk akademi program kita ada merging kurikulum, ada certification, TOT untuk dosen, workshop untuk mahasiswa juga ada, dan bootcamp yang tadi. Terakhir, udah selesai sih. Dari aku cukup sekian, teman-teman. Terima kasih banyak antusiasmenya. Mungkin aku menunggu kalau teman-teman ada pertanyaan terkait dengan Metadata Academy atau slide sebelumnya tadi terkait dengan future career. Terima kasih. Terima kasih, ya, terima kasih banyak Bang Hani ya. Silakan teman-teman, Bang Hani di sini dulu. Ada yang mau nanya nggak? Oh, lagi. Adria, Oke. Andrea. Baik, perkenalkan nama saya Akbar lagi. Oke, saya lagi untuk Magang ya? kami Magang WFO full. full. Full, karena teman-teman kalau online nggak berasa magangnya. Soal kantor kan ya gitu. Karena kantor kan teman-teman bisa kenal dengan usernya, langsung belajar project perusahaan juga gitu. Penempatan di Jakarta Barat. Kantor kita di FPL Tower Jakarta Barat. Di Central Park. Jadi kantor kita diapit oleh 3 mall besar, 4 sih sebenarnya. Ada CP, Central Park, Taman Anggrek, terus juga Neo Soho, terus juga ada Mall Ciputra juga. Jadi kalau mau itu gak bakal takut lah hilang gitu ya, enggak. Itu kota besar gitu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Udah, oke, sip. Thank you. Ada lagi nih dari kita juga. Nah, thank you Mas sudah bertanya. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau nanya? Oh, Ya, Mas Rizal nih, silakan. boleh, silakan. Oh, sana ya, nanti kamu lagi ya. Oke, Ayo, boleh. ini aja. Yang online kalau mau bertanya silahkan raise hand atau on mic. Saya ingin bertanya untuk yang program mengikuti program MSIB itu pada saat ada program apa? Tadi ada yang di hire itu ada programnya sendiri atau kita harus sendiri yang nge-apply? Kalau itu biasanya kan kalau rating itu masih banyak dicari. Kebetulan kemarin kita rekrut SIB juga di Blue Team, itu potensial sangat gede banget di rating. Jadi kalau misalnya kamu lagi rating, kamu semester 6 ya sekarang ya. Mungkin akan menunggu semester 7 sebelum lulus, nanti akan direkrut biasanya gitu. Kalau amin ya, karena levelnya dari sertifikasinya apa cek kan? Saya sama. Cek ya, iya, oke. Itu insya Allah mudah-mudahan karena di kantor kita masih butuh banget untuk cek kita. Jadi good luck untuk sertifikasinya ya nanti ya. Oke. Nah. Ada lagi mungkin yang mau nanya? Oke. Bisa dulu. Sama ya. Yang lain? Nggak ada yang mau nanya? Di sana udah. Masih ada. Oh, banyak ya. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada yang cukup ya. Oke, izin bertanya. Tadi izin bertanya. Ya, tadi di bagian ini kan ada Blue Team sama Red Team. Nah, itu bedanya apa sih antara Blue Team sama Red Team? Oke. Kalau Blue Team itu dia lebih ke defender. Defender bener ya, Blue Team ya. Blue Team defender bener. Blue Team defender. Aku bukan passionnya cyber security, jadi aku suka masih baca-baca. Kalau Blue Team itu dia lebih ke defend. Jadi dia nanti misalnya ada serangan masuk, Blue Team yang akan defend. Itu nanti dibekali oleh sertifikasinya CND, Certified Network Defender. Nah, kalau Red Team dia lebih nge-tag. Jadi misalnya makanya kalian pernah dengar ada ini ya, white attacker ya. Ada white attacker. Jadi kayak contohnya ada yang ngasih tahu nih gitu ya. Ada yang ngasih tahu, misalnya attackernya ngasih tahu. Biasanya tuh aku juga pernah kejadian. Kalau teman-teman mungkin tahu kemarin BSI bocor ya. BSI bocor ya kemarin. Nah, itu ada yang ngasih tahu sebenarnya ini
bolongnya di sini nih security-nya. Nah, itu white attacker yang baik gitu. Nah, itu lebih ke si ratingnya ngasih tahu. Jadi kita punya ada ethical hacking-nya untuk bisa lebih tepatnya adalah kita melihat celah mana nih yang bisa dibobol dan itu yang bisa diperbaiki kayak gitu oleh teman-teman security yang ada di perusahaan seperti itu kira-kira. Oke, sip kalau gitu. Ada lagi mungkin? Oh, ada Mas. Oke, lalu ini banyak ya. Ya, kita punya waktu. Oke, sip. Oke. Sip. Permisi Kak, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan saya Farhan, S1 Informatika, sama mungkin sama teman-temannya juga semester 6. Saya ingin bertanya, ada penawaran terkait tentang training atau workshop terkait data. Dan saya mungkin akan mendalami bidang data science. Mungkin apakah bisa dijelaskan apa saja yang akan dilakukan dan seperti apa pelatihannya? Apakah ada offline atau online sebagainya? Oke, terima kasih Mas Fatan pertanyaannya. Kalau untuk training data, kita data tuh udah banyak Mas. Ada data analitik, ada data science, dan data engineer. Nah itu kita kalau di Metrodata Academy kita punya public training. Public training ini disesuaikan dengan training apa saja yang akan dibuka dalam satu periode tertentu. Misalnya di bulan Juli, kita akan buka training Power BI, supported by Microsoft. Itu terkait dengan data analitik dan data visualizations. Nah, nanti tinggal masnya kebutuhannya mau apa gitu. Apakah masih mau ingin mendalami data science, ingin mengalami data engineer, atau ingin mendalami data analytics. Kalau saran saya, kalau untuk data science, silakan bisa ngambil CompTIA Data Plus. CompTIA Data Plus itu dia belajar dari fundamental data science sampai nanti bisa diajarkan dari open source-nya. Jadi CompTIA itu bisa dikatakan non-vendor base. Jadi mereka belajar semua jenis tools-nya data science. Seperti itu. Kalau data engineer nanti bisa ngambil CompTIA, boleh di next yang sebagian ini. Metode data training nomor 24. Ya, 24. 24, Pak. Nah, iya itu, betul. Nah, di sini juga kita ada CompTIA data analitik, data engineer, kita juga punya spesifikasinya. Jadi nanti Masnya bisa cek di website kita, metrodataacademy.id, itu ada silabusnya juga bisa diunduh. Jadi bisa lihat jenis training dan sertifikasi apa saja yang bisa Masnya mau ikut pelatihannya, seperti itu. Oke Kak, berarti tradingnya itu ada waktunya ya? Ada waktunya, biasanya range waktunya itu 3-5 hari, tergantung dari skema sertifikasinya. Dan itu biasanya bisa dilakukan online atau offline. Jadi bebas memilih seperti apa skemanya. Terima kasih Kak. Sama-sama, terima kasih. Cuma 5 hari tapi 15 juta ya. Kalau akademik lebih cepat, akademik 5%, betul. Kalau profesional, iya benar 15 juta. Kalau akademik 17 Tadi ada yang juta. nanya di sini. Ya. Oke, silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Misroni. Saya sekarang semester 6 dan sekarang ngambil penjurusan Cyber Security. Saya penasaran, tadi di slide sebelumnya itu ngejelasin tentang job role itu ada yang namanya Cyber Security. Ya. Saya penasaran kalau di Metrodata itu Cyber Security itu ngapain aja? Oke, maksudnya lebih ke jobnya ngapain aja, gitu ya? Oke. Kalau di kita di cyber security kita banyak Mas. Kita ada tadi ya, ada red team, ada blue team, ada juga boleh bentar ya. Coba dicek dulu di bagian nomor 24 aja, Pak, nggak apa-apa. Nah, gitu. Jadi sebenarnya banyak sih kalau di Metrodata Group kita juga punya IT security-nya. Cuman biasanya kalau untuk akademik kita bedakan menjadi 2 jenis program yang sering diambil gitu ya. Dari rating sama yang blue team. Kalau kamu tahu CSA, Certified Associate Analyst, itu juga banyak mahasiswa yang ngambil gitu. Itu biasanya udah level di tingkat kalau teman-teman udah masuk ke dunia profesional. Tapi kalau untuk akademik, aku sarankan teman-teman bisa ngambil dulu dari bagaimana sih penjelasan terkait dengan network defense, bagaimana caranya teman-teman bisa belajar menjadi ethical hacker. Nah, itu kita biasanya mengajarkan seperti itu sih. Dan juga kita membaginya ke dalam 2 major cybersecurity di bagian red team yang sebagai attacker yang akan dibekali oleh CEH, Certified Ethical Hacker, dan juga CND, Blue Team, yang Certified Remote Defender. Dan biasanya mahasiswa pun juga ada yang ngambil Certified
forensic investigator CHFI. Ini udah level tingkat atas lagi gitu untuk cyber security. Jadi silakan masnya mau ke arah mana nih cyber security-nya. Gitu. Itu karena lininya banyak. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau nanya? Habis? Habis, oke. Sip, kalau misalnya mau nanya lagi boleh kita connect di LinkedIn aku, Hania Hairunisa. Nanti kalau mau nanya-nanya buat program MSIB, buat program anything, Metadata Academy silahkan connect dan jangan lupa bisa follow Instagram kita juga di Metadata Academy. Thank you teman-teman semuanya. Iya, makasih Mbak Hani. Sebelum ini kita penyerahan sertifikat dulu katanya Mbak. Wah, ini. Jadi kita Green Campus ya, sertifikatnya juga digital. Wah, di sini Mbak mungkin untuk difoto bersama sertifikatnya ya, dan ini ada sedikit simbolis penyerahan. Boleh dibantu nggak Arjuna di full screen? Ya, yang ngasihin jadi operator dulu. Enggak, di sini kayaknya deh. Sebentar. Di sini. Yuk. Enggak, kok sebelah sini. Di sini. Yuk, terus dan full screen. Ya, jangan di blok. Nah, ulangi. Sekarang untuk Mbak Putri, sorry di bawah. Mbak Putri, Arjuna Punten. Ini kok full screen ininya ya? Oh ya, ini di sini lagi. View lagi. Saya jadi ingat waktu ini ya, dulu sekolah di Jepang itu, profesor saya juga suka jadi operator PowerPoint-nya saya gitu ya. Ya, silahkan. Oh, ininya. Terima kasih Mbak Putri atas waktunya jauh-jauh dari Jakarta datang ke. Wah, terima kasih banyak. Ada satu lagi buat Mbak Stefani. Tapi nggak pakai sertifikat karena nggak ke depan ya. Terakhir kita foto bareng. Teman-teman boleh berdiri dari tempat duduknya, yang dari sana boleh bergabung ke sini. Arjuna join, kita foto bareng pakai ini. Sekali habis itu kita udahan ya. Buat yang di rumah, gimana caranya biar bisa ikut foto bareng? Bisa on cam, terus zoomnya di drag ke sini kali ya. Ya, beberapa yang on cam aja, gimana caranya? Ya, silahkan kita foto bersama. Gimana caranya? Biar cukup. Di sini aja, saya yang fotoin, boleh. Nanti Mbak Putri di depan, Mbak Stefani. Di sini, teman-teman ayo berdiri. 15, ya. Giliran di sini Mbak, di tengah. Ya, boleh. Teman-teman lebih merapat lagi. Ayo. Ayo, siap. Siap. Gayanya mau gaya apa? Gaya angpau, bawa angpau. Ayo di depan, masuk yang masih kurang. Let's go. Teman-teman, 15 menit lagi kita Jumatan. Gimana caranya ya ngambilnya? Sini ke sini lagi. Banyak banget orangnya. Sini ke depan. Ayo masuk. Come on. Oh, dari sini siap. Ya nanti gampang. Arjuna ikut. Ini maju lagi, jangan malu-malu. Terus, depan. Yang ke depan dapat nilai A. Ya ada. Oh, siap kah? Semuanya?
pose ya. Agak kayaknya Mbak Steph. Segini. Ya, buat. 1, 2, 3, cheese. One more time. 1, 2, 3, cheese. Yang heboh dong gayanya. 1, 2, hore. Ya, ya, cheese. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Mbak Putri, Mbak Hani, Mbak Stefani, dan teman-teman semua udah hadir di kelas ini. Izin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya main ke sini Mbak. Waktu itu ketemu siapa? Oh, Almati, ya, ya. Oh, ke Jakarta. Oh, kita kerjasama di boleh. Hari yang di kantor pusat siap masih jarang sih ya orang yang pada kantor ke sana ya. Kalau Mas Ruli udah nggak di sana ya, Pak Dudi masih. Jadi mau Loh, kayaknya mau mana? sama Oh ini ya, yes, punya perusahaan juga ya. Kalau si Fajar mau masih ya. masih Mas kalau Alan mah di vendor kali ya. Awan Alan kenal gak sih? Alan. Kayaknya di I3 deh informatika. Nggak tahu, aku tahu namanya aja.